Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi dan semoga kalian tetap semangat mengikuti pelajaran jarak jauh pada pagi hari ini. Sebelum dilanjut, kakak harap kepada kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, cuci tangan, dan jangan keluar rumah jika tidak diperlukan. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dengan harapan apa yang kita pelajari bermanfaat dan apa yang kita pelajari berguna. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, sebelum dilanjut, kakak akan mengulang materi pada pertemuan minggu kemarin atau minggu lalu. Ada yang ingat kita mempelajari apa pada minggu lalu? Bagus anak-anak, minggu lalu kita sudah mempelajari sistem pencernaan pada manusia. Baik anak-anak, sebelum dilanjut, mari kita persiapkan apa yang kita perlu disiapkan seperti buku paket, HP kita, dan sinyal internet kita agar supaya pembelajaran jarak jauh ini berjalan dengan lancar. Baik, silakan anak-anak siapkan. Baik, jika sudah siap, mari kita memasuki materi pada hari ini, yaitu sistem peredaran darah pada manusia. Baik anak-anak, mungkin sedikit banyak dari kalian sudah membaca atau mencari di sumber-sumber lain selain buku paket, contohnya seperti di internet, di buku-buku paket lainnya mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Bapak harap kalian sudah membaca dan mulai memahami sedikit demi sedikit agar supaya pembelajaran daring ini tidak kaku. Sebelum ke materi, kakak akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama adalah setelah melakukan pembelajaran maka kalian diharapkan dapat yang pertama mengetahui apa itu sistem peredaran darah manusia. Yang kedua, mendeskripsikan gangguan dan kelainan pada sistem peredaran darah manusia dan upaya untuk mencegah dan mengatasinya. Itu tujuan dari pembelajaran hari ini. Selain itu juga manfaat dari pembelajaran sistem peredaran darah pada manusia ini sangat banyak. Kalian bisa mengetahui apa penyakit apa saja yang mengenai peredaran darah dan cara menanggulanginya. Nanti kalian bisa tahu dan lain sebagainya. Silakan kalian simak pembelajaran dan fokus pembelajaran jarak jauh ini sebaik mungkin. Baik, kita langsung ke materi. Darah merupakan jaringan ikat yang berwujud cair dan tersusun atas dua komponen utama, yaitu plasma darah dan elemen seluler. Plasma darah merupakan cairan ekstraseluler yang mengandung zat-zat terlarut, sedangkan elemen seluler tersusun atas sel-sel darah. Apabila darah yang terdapat di dalam tabung reaksi disenfungsi atau diputar dengan kecepatan tertentu, sel-sel darah akan berada pada bagian dasar, sedangkan plasma berada pada bagian atas. Darah tersusun atas 55% plasma darah dan 45% sel-sel darah secara normal. Lebih dari 99% sel-sel darah tersusun atas sel darah merah atau eritrosit, dan sisanya tersusun oleh sel darah putih atau leukosit dan keping darah trombosit. Ya, itu. Ya, selanjutnya
jantung dan pembuluh darah. Yang pertama, jantung. Darah dapat mengalir ke seluruh tubuh karena di dalam tubuh kita terdapat organ yang berperan sebagai pemompa darah. Ada yang tahu siapa? Ya, bagus. Organ yang berperan sebagai pemompa darah adalah disebut dengan jantung. Jantung terdiri atas 4 ruangan, yaitu serambi kiri dan serambi kanan, serta bilik kiri dan bilik kanan. Serambi jantung terletak pada bagian atas, sedangkan bilik jantung terletak di sebelah bawah. Selanjutnya, pembuluh darah. Pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pembuluh nadi atau arteri, pembuluh bali atau vena, dan pembuluh kapiler. Arteri merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar jantung, sedangkan vena mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Arteri berisi darah yang mengandung oksigen, kecuali pembuluh arteri pulmonaris. Vena berisi darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Yang ketiga, peredaran darah pada manusia. Peredaran darah manusia termasuk peredaran darah tertutup, karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah. Setiap beredar, darah melewati jantung 2 kali, sehingga disebut peredaran darah ganda. Pada peredaran darah ganda tersebut dikenal peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang dimulai dari jantung atau bilik kanan menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung atau serambi kiri. Ya, baik anak-anak, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah dan upaya untuk mencegah serta menanggulanginya. Yang pertama, jantung koroner. Penyakit jantung koroner merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kematian baik di negara maju maupun di negara berkembang. Cara mencegah terjadinya penyakit jantung koroner: yang pertama, melakukan olahraga dan istirahat yang teratur, menjaga pola makan sehari-hari, menghindari minuman beralkohol, menghentikan kebiasaan merokok, menghindari stres berlebihan, menjaga berat badan dalam kondisi ideal. Ya, jadi hati-hati. Gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah dan upaya untuk mencegah serta menanggulanginya. Yang pertama, stroke. Stroke merupakan suatu penyakit yang terjadi karena kematian pada jaringan di otak yang disebabkan karena kurangnya asupan oksigen di otak. Hal ini terjadi karena pembuluh darah pada otak tersumbat oleh lemak atau kolesterol, ataupun salah satu pembuluh darah di otak pecah. Langkah penting yang harus kamu lakukan adalah mencari pertolongan agar penderita dapat segera dibawa ke rumah sakit. Ya, baik anak-anak, gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah dan upaya untuk mencegah serta menanggulanginya. Yang terakhir, varises. Varises adalah suatu keadaan di mana pembuluh darah bali atau vena mengalami pelebaran atau terpuntir. Upaya untuk menangani ini yang pertama, jika mau tidur, tungkai agak dinaikkan kurang lebih 20 cm. Yang kedua, menghindari berat badan berlebihan. Yang ketiga, menghindari berdiri terlalu lama. Dan yang keempat, berolahraga secara teratur.
seperti berjalan, berlari, senam. Dan yang terakhir, menghindari memakai sepatu dengan hak tinggi. Ya, begitulah gangguan dari sistem peredaran darah. Ya, cukup mungkin dari ini yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf sebesar-besarnya. Tugas kalian, dan yang belum menyelesaikan tugas-tugasnya dari bab struktur dan fungsi tumbuhan, silakan dikerjakan. Ya, kakak harap untuk diselesaikan secepatnya. Nah, untuk link kakak sudah kirim di grup. Ya, sebelum diakhiri, kakak harap kepada kalian selalu baca buku kalian, selalu pelajari buku kalian, dan jangan lupa untuk berhati-hati mengkonsumsi makanan supaya tubuh kita kuat, tubuh kita sehat, tidak terhindar dari zat-zat bahaya. Kalian sudah mempelajari zat-zat bahaya, jauhi zat-zat itu dan jangan dikonsumsi. Baik, terima kasih atas perhatian adik-adik. Terakhir dari kakak, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.